Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Johan STA Espak. Hari ini akan mengadakan praktek pembelajaran dengan modul multikultural. Seperti pembelajaran sebelumnya sudah Bapak sampaikan, maka hari ini kita akan menjelaskan pengertian dan pemahaman mengenai multikultural. Namun sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu. Nanti tolong nama yang Bapak sebutkan angkat tangan. Cristiano, Saskara, Yoel, Yovita, Audrey, Noah, ASEAN, lalu Tabita, Panya, Gihon, Cihona, lalu Dani, Juan, terus Viola, Chelsea, Elsa, Clay, Novita, terus Nicholas. Nah, terima kasih anak-anak. Ternyata pelajaran hari ini anak-anak dapat hadir semuanya di kelas 10B. Demikian yang Bapak sampaikan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Setelah memuji Tuhan, nanti Bapak minta salah seorang untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Itu saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Semuanya? Ya. Nah, kita akan mulai materi pembelajaran kita hari ini. Ya. Sebelumnya itu tanya dulu, siapa yang bangga merasa dirinya orang Indonesia? Angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Ya. Apa sebab rasa bangga menjadi warga negara Indonesia? Apa sebab? Ya. Karena Indonesia ini kan juga banyak budayanya, banyak kaya alamnya, dan banyak juga yang apa yang punya di Indonesia tuh yang negara lain belum tentu punya, Pak. Jadi bangga ya kita. Oke, terima kasih. Nah, sekarang baik, kita akan masuk, kita akan memuji Tuhan. Nanti doa ditulis sekarang. Kita akan memuji Tuhan, mau cinta Yesus selamanya. Satu kali aja ya. Mau cinta Yesus selamanya. 1, 2, 3. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.
Indonesia, ya, itu namanya multikultural. Ya, Indonesia terdiri dari keberagaman suku budaya. Nanti baru kita masuk kepada pandangan artikel tentang multikultural. Lalu apa itu multikultural? Ya, multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti budaya. Nah, jadi multikultural adalah kondisi di mana terdapat keberagaman budaya, etnis, agama, adat istiadat yang nilai yang ada di Indonesia ini, ya, di wilayah yang NKRI. Di 34 ini memiliki budaya, adat istiadat, kultur yang berbeda-beda namun tetap satu, yaitu di bawah bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu arti daripada multikultural, ya. Di Indonesia multikultural, ya, multikultural ini terlihat sangat jelas karena kita hidup, ya, berdampingan dengan berbagai suku, bangsa, memiliki ratusan bahasa daerah, ya, serta menganut berbagai agama dan kepercayaan. Meskipun berbeda-beda, kita tetap bisa hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan multikultural. Inilah yang menjadi ciri khas Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur kita. Ya, jadi multikultural bukan sekedar keberagaman yang ada, tetapi juga bagaimana kita bisa menerima, menghargai dan menjaga. Jadi multikultural itu harus bisa menerima, bisa menjaga, lalu bisa untuk berdampingan, ya, bisa hidup satu sama lain. Itu yang dimaksud dengan multikultural. Lalu secara singkat multikultural di Indonesia sepertinya, gitu ya, kita tahu sejarah geografis Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu berada di antara dua benua Asia dan Australia, ya, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, kita bicara tentang multikultural secara umum, ya, secara keseluruhan. Lalu letak ini membuat Indonesia sejak zaman dahulu menjadi jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Banyak perdagangan dari India, Tiongkok, Arab, Eropa yang datang ke Nusantara membawa barang dagangan sekaligus budaya, bahasa tradisional. Jadi itu ciri khasnya, ya. Jadi keberagaman itu. Oke, kita lanjut, ya. Contohnya, ya. Jadi contohnya bisa kita lihat dari berbagai peninggalan sejarah seperti seni, ya, budaya asing, gitu ya, seni ukir, gitu ya, lalu arsitektur, candi, musik, ya, kuliner, sehingga sistem kepercayaan yang bercampur dengan pengaruh Buddha, Islam, dan budaya Eropa. Dari proses inilah keberagaman budaya Indonesia terbentuk secara, ya, dikatakan secara alami, terus-menerus berkembang sehingga hari ini, ya, inilah yang menjadi salah satu kekuatan bangsa Indonesia, yaitu keberagaman, ya, lahirlah kebudayaan yang unik dan keberagaman di setiap daerah masing-masing, ya. Ada daerah Jawa, bahasanya berbeda dengan orang Sumatera, Kalimantan, Papua, gitu ya. Lalu Sulawesi, banyak sekali pulau-pulau yang ada berbeda. Budayanya beragam. Indonesia kaya raya tentang budaya, tentang keragaman itu. Nah, itu yang harus kita syukuri, yang harus kita pelihara, kita syukuri, kita kembangkan. Nah, ini seperti yang kita ketahui,
atau dua hal, tapi yang pertama adalah keberagaman suku, ya, keberagaman suku. Lalu yang ketiga adalah keberagaman adat tradisional, dan keempat adalah keberagaman bahasa. Ini contoh di Bali, ya. Jadi mereka hidup rukun satu sama lain. Budaya yang mengikat, budaya yang menyatukan. Lalu yang berikutnya adalah beberapa suku di Indonesia. Nah, kalau kita melihat sejarah, gitu ya, ada banyak sekali suku-suku di Indonesia ini. Ya, ada dari suku Batak, suku Ambon, suku Sulawesi, suku Dayak, suku Jawa, Betawi, ya, lalu ada suku Sunda dan macam-macam, ya. Itulah keberagaman, itulah keunikannya, itulah kehebatan, itulah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, di dalam hidup berbangsa dan bernegara, multikultural yang berbeda-beda latar belakang budaya, maka perlu adanya solidaritas. Solidaritas itu perlu dikembangkan. Nah, di saat ada orang beribadah, kita belajar untuk menghargai, belajar untuk menghormati, belajar untuk saling toleransi satu sama lain. Yang berikutnya, bahasa daerah yang masih digunakan, ya. Kalau kita lihat bahasa daerah, berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, saat ini terdiri dari ada 700 bahasa daerah yang masih aktif digunakan dan masyarakat berbagai wilayah Indonesia. Ada 700 bahasa di Indonesia ini. Bayangkan ini, di Indonesia ada 700 bahasa. Bahasa daerah ini menjadi identitas kebudayaan, ya, identitas kebudayaan, sehingga ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ya, ada bahasa Sumatera Barat, bahasa Bugis, bahasa Sulawesi, bahasa Papua, macam-macam budaya bahasa yang dipakai, yang digunakan. Nah, keberagaman itu tidak boleh kita saling menjatuhkan. Harus dibangun, harus dijaga, harus dikembangkan, harus ditingkatkan. Itulah makna daripada budaya multikultural. Ya, berikut tradisi multikultural yang mendunia. Nah, di sini katakan yang mendunia. Itu ngaben di Bali, lalu sekaten di Yogyakarta, itu ada upacaranya, ya, ada tradisinya, dan itu sudah mendunia, ya, merupakan upacara pembakaran jenazah yang dipercayakan sebagai acara untuk menyucikan roh dan melepaskannya menuju alam berikutnya. Ya, prosesi ini sangat sakral sekaligus menarik perhatian wisata berbagai mancanegara. Itu yang terjadi, ya, itu yang terjadi sehingga membuat Indonesia terkenal dengan budaya, bahasa, ya, kepercayaan, keberagaman yang luar biasa tidak terjadi. Nah, kalau kita lihat, ya, berikut di sini katakan adanya tabuik di Sumatera Barat, gitu ya. Lalu festival Danau Sentani di Papua. Nah, itu adalah kebudayaan, budaya yang begitu kaya, ya, yang oleh bangsa Indonesia. Indonesia kaya raya, negara multikultural, ya. Negara multikultural yaitu pertama adalah memperkaya budaya, memupuk tradisional, lalu menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan serta potensi yang harus dikembangkan, yaitu yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Semua daerah itu punya potensi, ya. Jadi memperkaya budaya itu jangan dimatikan, jangan ditiadakan. Budaya itu harus dikembangkan, budaya
Jadi multikultural itu mudah sekali kalau tanpa disadari, ya. Nah, isu intoleransi, jadi yang berikutnya adalah isu intoleransi. Tantangan lainnya adalah masih di mana sebagian masyarakat, ya, pandangan kepercayaan atau memanjang kekulturan antar umat beragama. Nah, ini yang harus generasi penerus sebagai anak-anak, ya, sebagai pemimpin bangsa Indonesia ke depan harus mempunyai wawasan pandangan bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya, negara kesatuan, negara yang harus didukung, negara yang harus dikembangkan, negara harus menjaga toleransi, menjaga satu sama lain sehingga terhindar dari perpecahan. Ya, kalau bukan kita siapa lagi untuk menjaganya? Kalau bukan kita siapa lagi untuk mengembangkannya? Ya, jadi disparitas sosial budaya. Karena Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau, ya, ribuan pulau, bukan ribuan pulau di Indonesia ini. Kaya budaya, pulaunya juga banyak, bahasanya juga banyak, tradisi juga banyak, caranya juga banyak. Nah, itulah kekayaan yang memiliki Indonesia. Lalu bagaimana cara kita untuk mengembangkan ke depan? Pertama, intelektual kita harus meningkatkan. Cara berpikir kita, cara mengembangkan Indonesia ini harus. Jangan suruh orang lain. Jangan sampai nanti anak-anak ketinggalan. Ya, jangan sampai nanti anak-anak generasi penerus, gitu ya, ketinggalan, tersisih oleh orang-orang yang datang ke Indonesia. Jangan sampai. Oleh karena itu dari sekarang anak-anak harus sudah menyiapkan diri dari skillnya, dari pemahamannya, ya, dari konsepnya. Itu harus dimiliki. Jadi anak-anak harus punya itu. Nah, jadi ada berbagai macam pendidikan yang multikultural, ya. Jadi multikultural ini, pendidikan multikultural melalui dari lingkungan sekolah, kampus dan lain sebagainya. Toleransi, saling menghargai dan saling memahami. Pendidikan akan membentuk generasi, ya, dengan adanya perbedaan itu. Jadi harus terbentuk, ya, saling memahami, saling terima. Makanya di kelas 11 itu berbicara tentang solidaritas. Kalau kelas 10 berbicara tentang bagaimana hubungan komunikasi mengenai multikultural, maka di kelas 12 nanti berbicara tentang multikultural kembali untuk menanamkan, menegaskan tentang budaya atau karakter yang ada. Nah, sekarang kita masuk kepada pandangan Alkitab tentang multikultural. Ya. Jadi kita akan melihat pandangan Alkitab. Ya. Jadi pandangan Alkitab ini yang ya, oke. Tadi ini sudah kita masuk kepada panggilan, ya, panggilan. Perhatikan. Jadi panggilan untuk hidup dalam kasih. Multikultural itu menekankan pengajaran Kristus tentang mengasihi hidup dalam masyarakat multikultural membutuhkan kasih yang aktif. Iman Kristen mengajarkan kasih, ya. Jadi sebagaimana hukum yang utama yaitu kasihlah Tuhan Allahmu yang tercatat dalam Matius pasal 12 ayat 30 sampai 31 menjadi terang dan garam dunia. Orang Kristen dipanggil menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu hidup multikultural itu kita harus memahami, mengerti betul tentang hidup multikultural itu. Lalu Yesus sebagai teladan dalam menghargai perbedaan. Yesus memberikan teladan bagaimana ia melayani, menghargai orang-orang yang berbagai latar belakang. Ya, jadi dia menghargai orang yang berlatar belakang yang berbeda-beda. Ya, jadi oleh karena itu menunjukkan bahwa iman Kristen bukan eksklusif tetapi inklusif
dalam kasih gereja sebagai komunitas multikultural, gereja mula-mula terdiri dari berbagai bahasa atau bangsa latar belakang. Ini menjadi simbol bahwa kasih Kristus itu tidak membeda-bedakan satu sama lain. Itu pentingnya, ya. Jadi itu yang perlu kita hayati, yang perlu kita pahami baik-baik. Ini sudah Bapak jelaskan tentang pengertian, ya, multikultural dalam terang Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 7 jelas dikatakan di sana. Dalam Perjanjian Baru kita melihat bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, seperti perempuan Samaria. Ya, kelas 11 tadi sudah menyampaikan bahwa betapa cinta kasih Kristus itu dia rela untuk berkorban. Padahal orang Samaria itu tidak mengenal dan tidak percaya pada Yesus, tapi dia mau melakukan itu. Kenapa? Karena ada solidaritas tadi, rasa kemanusiaan. Ya, multikultural itu tidak bisa terlepas begitu saja. Nah, berikutnya adalah multikulturalisme dalam terang Alkitab. Manusia diciptakan yang setara. Allah mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Imagine itu diciptakan oleh Allah. Ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 7. Ini berarti setiap manusia, apapun sukunya, apapun rasnya atau budayanya, memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Jadi nggak boleh membeda-bedakan. Kelas 10 tidak boleh membedakan kakak kelasnya kelas 11, kakak 11 tidak boleh membedakan kakak kelas 12 dan lain sebagainya. Guru tidak boleh membedakan, gitu ya, murid A, murid B dan lain sebagainya. Semuanya sama. Ya, kalau kecerdasan tergantung bagaimana dia menyikapi, bagaimana dia ikuti proses pembelajaran dengan baik. Itu penting, ya. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan dari awal tadi, ya. Nah, tantangan dan peluang, ya. Ini yang ingin Bapak sampaikan. Setelah dari Bapak sampaikan tentang tantangan dan peluang, tantangan dan peluang hidup dalam masyarakat yang majemuk menurut iman Kristen, tantangan hidup di tengah masyarakat bukanlah hal yang mudah. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain, ya, orang sering menilai sesama berdasarkan asal usul agama. Ya lu agamanya, ya lu orang kaya, ya lu orang miskin. Itu repotnya. Oleh karena itu, cara berpikir seperti harus kita hindari, harus kita buang, harus kita hindari. Baik, sampai di sini penjelasan Bapak. Dari apa yang Bapak jelaskan dari awal, materi kita tentang multikultural, tentang solidaritas, itu penting kita pahami. Ya, dari ini apa yang ingin dikatakan? Kalau maju. Berbagai agama, suku, ras, dan lainnya. Nah, multi itu kan berarti artinya lebih dari satu, ya berarti kita memiliki lebih dari satu suku, ras, agama, dan yang lainnya. Nah, sikap kita untuk menghadapi dan merespon multikultural itu
Ya, terima kasih Chelsea. Silakan. Bagaimana pendapatnya Nina tentang multikultural dan solidaritas ini? Kalau menurut saya multikultural itu sangat erat dengan solidaritas, karena multikultural kan berasal dari merupakan tantangan besar dari bangsa kita sendiri, dan salah satu cara kita untuk menghadapi tantangan ini dengan banyaknya suku bangsa, agama dan adat istiadat itu dengan menumbuhkan solidaritas. Solidaritas itu perasaan di mana kita merasa bahwa kita itu senasib dan sepenanggungan dengan kita kalau di kehidupan orang Kristen tuh ini sering banget kita hadapi di gereja, di mana mungkin kita terdapat banyak aliran di gereja kita dan lain-lain, namun Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk menumbuhkan solidaritas itu melalui keteladanan Tuhan, kayak cerita tentang perempuan Samaria, Yesus menyembuhkan orang kita dan sebagainya. Dari situ kita bisa lihat bahwa keinginan Tuhan untuk masing-masing dari setiap kita itu adalah untuk saling membantu orang lain, tolong menolong tanpa berbeda-bedakan dan juga tulus untuk mengagumi. Istilah kedua akan berakhir dalam 5 menit. The second break will be ending in 5 Ya, terima minutes. kasih Nina. Baik, kesimpulannya adalah bahwa multikultural itu menjadi pelekat dalam hidup kita. Kita dapat menyampaikan kasih, dapat memberitakan kebenaran Allah lewat pengajaran, lewat kasih Kristus. Nah, itulah kesimpulan dari multikultural dan solidaritas. Sekarang anak-anak mengerjakan LKPD, nanti Bapak akan panggil absensinya. Ya. Jadi LKPD itu artinya lembar kerja siswa. Ya. Jadi anak-anak jawab pertanyaan ini, ya. Baik, sambil anak-anak mengerjakan, Bapak akan absen dulu, ya. Bapak akan absen. Cristiano, lalu Saskara, dengan suara. Saskara hadir, Yoel hadir, Yopi, lalu Lionel hadir, ya. Berikut Audrey hadir, Hasean, Noah, Tabita sakit, Panya hadir, lalu di Cihona hadir, Dani Dian, lalu Esya, Juan, lalu Lauren, Livina, Chelsea, lalu Indira. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Silakan kerjakan LKPD-nya dengan baik. Ya, itu tugas yang Bapak berikan. Ya, dan sekaligus itu adalah tugas. Kalau tidak selesai dikerjakan di sekolah, berarti besok dikumpulkan sama Bapak sehingga anak-anak dapat memperoleh nilai. Ya, anak-anak pasti dapat nilai dari sini. Itu harus dikerjakan. Ya, jangan dianggap bahwa itu tidak itu main-main, bukan. Itu resmi. Dan itu Bapak kasih nilai. Ya, tolong dikerjakan. Ya. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas dari materi yang Bapak sampaikan? Ada yang kurang jelas? Jelas? Bisa memahami? Bisa diikuti? Bisa dipraktekkan? Puji Tuhan. Baik, kita akan tutup dengan doa. Ya, Bapak minta Audrey yang doa.